Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan hari ini, kami sebagai kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai pendekatan kelas. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Hana Marifa Wirasakti, NPM 0371 2011-3 sebagai pemateri. Nama saya Nadia Syakutri dengan NPM 037120-127 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ira Laura Sepia dengan NPM 0371201116 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Siva Putri Maulina dengan NPM 0371201110 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah dengan NPM 0371201105 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya dan Sofi Busul sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fikriah Mutmainah dengan NPM 0371201111. Saya di sini sebagai host. Baik, kami akan memulai materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pendekatan. Pengertian pendekatan adalah usaha atau upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan sesuatu yang menjadi objeknya siswa melalui interaksi timbal balik. Manajemen kelas, pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam manajemen kelas sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan. Harmonisan hubungan guru dan siswa kerjasama antara siswa tersimpul dalam bentuk interaksi. Lahirnya interaksi dalam bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas. Pendekatan yang dipilih guru senantiasa diselaraskan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Pendekatan pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendekatan manajerial dan pendekatan psikologikal. Tujuan pendekatan manajemen kelas. 1. Agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 2. Untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajaran. Dengan memanage kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lambat. 3. Untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Berdasarkan pandangan pendekatan operasional tertentu disarikan dari Millward A. Weber 1986. 1. Seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas melalui penggunaan disiplin atau pendekatan otoriter. 2. Seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas melalui intimidasi atau pendekatan intimidasi. 3. Seperangkat kegiatan guru untuk memaksimalkan kebebasan siswa atau pendekatan permisif. 4. Seperangkat kegiatan guru menciptakan suasana kelas dengan cara mengikuti petunjuk atau resep yang telah disajikan atau pendekatan masak. Yang kelima, seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan suasana kelas yang efektif melalui perencanaan pembelajaran yang bermutu dan dilaksanakan dengan baik atau pendekatan instruksional. 6. Seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dengan mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan.
atau pendekatan pengubahan tingkah laku. Yang ketujuh, seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosial emosional kelas yang positif, atau pendekatan penciptaan iklim sosio-emosional. Yang terakhir, kedelapan, seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif, atau pendekatan sistem sosial. Berikut ini ada beberapa pendekatan dalam manajemen kelas. 1. Pendekatan kekuasaan atau otoriter. Pendekatan otoriter adalah pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan siswa dengan menerapkan disiplin yang tepat. Bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban atau kedisiplinan kelas, maka perlu adanya pendekatan dengan perintah dan larangan, B. Penekanan dan penguasaan, C. Penghukuman dengan pengancaman. 2. Pendekatan intimidasi atau pengancaman. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku siswa. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, paksaan, ancaman, serta menyalahkan. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Peran guru di sini adalah menggiring peserta didik berperilaku sesuai dengan keringanan guru sehingga mereka merasa takut untuk melanggarnya. Pendekatan intimidasi berguna situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku peserta didik yang menyimpang. Tiga, pendekatan permisif. Pengenalan pendekatan permisif di sini diartikan sebagai suatu proses untuk membantu siswa agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah untuk meningkatkan kelebihan siswa. Campur tangan, guru hendaknya seminimal mungkin dan guru hendaknya juga berperan sebagai pendorong untuk mengembangkan potensi siswa secara penuh. Peranan pendekatan ini bertentangan langsung dengan pendekatan intimidasi. Esensi pendekatan terletak pada peran guru memaksimal kebebasan peserta didik, membantu peserta didik merasa bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Pendekatan permisif sedikit pengajuannya. Pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki peranata-peranata sosial. 4. Pendekatan resep atau buku masak. Pendekatan buku masak adalah pendekatan berbentuk rekomendasi berisi daftar hal yang harus dilakukan atau yang harus tidak dilakukan oleh seseorang guru apabila menghadapi sebagai tipe masalah manajemen kelas tanpa banyak berpikir lagi. Pendekatan resep buku ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menghambatkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah dan situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar ini digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang dalam resep. Yang kelima, pendekatan instruksional. Manajemen kelas melalui pendekatan ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti, cermat, dengan pelajaran yang baik. Kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Pendekatan instruksional
Dalam manajemen kelas, memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah. Cukup banyak contoh yang membuktikan bahwa kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik adalah faktor utama dalam pencegahan timbulnya masalah manajemen kelas. Sebaliknya, banyak kenyataan yang mendukung pendirian bahwa kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tidak baik adalah penyebab utama timbulnya masalah manajemen kelas. Yang keenam, pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif. Selain itu, guru juga harus dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. Untuk menjaga kondisi kelas tersebut, guru harus dapat mempertahankan semangat yang tinggi, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah pengelolaan. Yang ketujuh, pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pengelolaan kelas yang efektif dan pengajaran yang efektif memerlukan hubungan positif antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa. Pendekatan iklim sosio-emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Dalam hal ini, guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan hubungan antar pribadi di kelas. Untuk terciptanya hubungan guru dengan siswa yang positif, maka guru harus mempunyai sikap mengerti dan sikap mengayomi atau sikap melindungi. Yang kedelapan, pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, manajemen kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku siswa. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku siswa yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik harus diusahakan untuk menghindarinya sebagai penguatan negatif. Untuk itu, menurut pendekatan tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan yang senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Yang kesembilan, pendekatan demokratis. Pendekatan ini boleh dikatakan perpaduan kebaikan antara otoriter dan permisif. Pembelajaran berada pada kendali guru, namun siswa diberi kebebasan untuk berkreasi sehingga siswa tumbuh dan berkembang secara maksimal, tetapi tetap dalam kontrol dan arahan guru. Guru dapat membantu dan mengarahkan siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pada saat tertentu, guru membebaskan siswa bertingkah laku. Namun, jika dipandang membahayakan dan menyimpang dari garis perkembangan pada umumnya, guru dapat melarang. 10. Pendekatan transaksional. Dalam pendekatan ini, pembelajaran lebih bersifat fleksibel, sebab pembelajaran dikelola bersama guru dan siswa dalam bentuk pembagian tugas-tugas yang harus diselesaikan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam aplikasinya, guru merinci tujuan pembelajaran khusus dalam bentuk tugas-tugas yang dibicarakan bersama antara guru dan siswa. Dengan demikian, pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pengembangan konsep cara belajar siswa aktif. Keaktifan yang dimaksud adalah keaktifan sosial, emosi, dan intelektual. Sebelas, pendekatan konseling. Dalam pendekatan ini, siswa digiring kesadarannya untuk tumbuh di calon membangun tanggung jawab perilakunya dan mengembangkan rencana-rencana untuk mengurangi kecenderungan tindakan-tindakan yang tidak produktif. Guru berusaha mengidentifikasi penyebab perilaku siswa yang menyimpang, sekaligus mencari jawaban untuk memecahkan masalah tersebut secara konsepsional dan praktis. 12. Pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis atau electic approach
ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Penggunaan pendekatan itu dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu dan dalam situasi lain mungkin harus mengkombinasikan dua atau ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi, memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan. Selama maksud dan pembangunannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang memberi kemungkinan proses belajar mengajar berjalan secara efektif. Kesimpulannya, pendekatan yang pilih guru senantiasa diselaraskan dengan kebutuhan karakteristik siswa. Pendekatan pada dasarnya kelompok menjadi dua, yaitu pendekatan manajerial dalam proses lain, pendekatan konseling, pendekatan penelitian, efektivitas guru, pendekatan efisien, pendekatan metode manajemen dapat dilihat dari tingkat capai tujuan dari pengelolaan dan manajemen kelas. Dalam memilih pendekatan metode dalam mengelola kelasnya, guru harus teliti dan harus disesuaikan dengan memperhatikan kondisi gaya mengajarnya, tujuan belajar, kebutuhan siswa, dan berbagai variabel kontekstual lainnya. Penggunaan pendekatan metode dalam pengelolaan kelas tidak ada yang saling melengkapi. Penggunaan pendekatan efektif jika digunakan dengan situasi dan kondisi yang berbeda itu Saran 1. Pendekatan yang tepat dalam suatu manajemen kelas sangatlah penting agar tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena itu, diharapkan guru mampu memilih pendekatan yang sesuai dengan karakter siswa, kondisi, maupun berbagai hal dalam pembelajaran. 2. Sama halnya dengan pendekatan manajemen kelas. Metode dalam manajemen kelas memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk karakter siswa yang baik dan unggul dalam akademik maupun non-akademik. Ketiga, penerapan pendekatan manajemen kelas harus melibatkan metode dalam manajemen kelas. Keefektifan pendekatan dan metode manajemen kelas memberikan pengaruh yang besar dalam terciptanya tujuan pembelajaran. Keempat, guru hendaknya memperhatikan aspek-aspek dalam pengelolaan karena aspek-aspek tersebut akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pembelajaran yang dikelola guru. Baik, yang terakhir yaitu penutupan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kendala ataupun kesalahan-kesalahan karena kami dalam proses pembelajaran. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.